Beginilah suasana perjalanan dengan transportasi laut menuju Desa Teluk Gelam. Anda mesti cermat setiap akan bepergian ke Desa Teluk Gelam jika menggunakan sarana transportasi laut dari dermaga Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya. Desa ini bisa dicapai setelah menempuh 30 menit perjalanan darat dari kota Pontianak. Anda harus sudah berangkat paling lambat pukul 3 petang dari dermaga Sungai Kakap untuk menghindari gelombang laut yang meninggi. Perjalanan menuju Desa Teluk Gelam bisa pula lewat dermaga Rasau, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kuburaya, setelah menempuh 1 jam perjalanan dari kota Pontianak. Dari dermaga Rasau, naik kapal penyeberangan yaitu kapal feri. Usai menyeberangi Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, kendaraan roda 4 bisa sampai ke Teluk Pakedai, ibu kota Kecamatan Teluk Pakedai. Desa Teluk Gelam ialah merupakan desa yang dikatakan tertinggal atau terpencil dalam kata arti penghujung di Kecamatan Teluk Pakedai, yang mana akses tersebut tidak bisa dilalui untuk roda 4. Kita di sini terkendala infrastruktur. Nah, bagaimana untuk roda 4 pun susah masuk di sini. Bukan susah, memang tidak bisa. Nah, ini mohonlah Bapak Gubernur untuk merealisasikan janji beliau, karena ini sangat kita butuhkan. Bukannya hanya Teluk Gelam yang membutuhkan, seluruh kecamatan, desa di Kecamatan Teluk Pakedai membutuhkan infrastruktur seperti ini. Nah, Pak Wiji, Pak Gubernur kan juga sudah pernah turun kemarin, ya kan? Nah, lihat kondisi itu bagaimana kami meningkatkan perekonomian kami kalau memang tidak diimbangi dengan infrastruktur yang memadai. Dari Teluk Pakedai mesti melewati jalan beton yang lebarnya 25 cm menuju Desa Teluk Gelam dengan jarak tempuh 8 km. Desa Teluk Gelam bagian dari 14 desa di wilayah Kecamatan Teluk Pakedai. Kecamatan Teluk Pakedai memiliki luas wilayah 291,90 km persegi dan dihuni oleh 21.047 jiwa. Ada sekitar 3,5 km persegi luas wilayah Desa Teluk Gelam dan dihuni oleh 1.080 jiwa berdasarkan sensus penduduk tahun 2020. Kabupaten Kuburaya sendiri merupakan salah satu dari 14 pemerintahan otonom di Provinsi Kalimantan Barat dengan luas wilayah mencapai 6.985,24 km persegi. Wilayah administrasi Kabupaten Kuburaya mencakup 9 kecamatan dan 117 desa dengan sumber mata pencarian masyarakat sebagian besar adalah petani dan nelayan. Di Desa Teluk Gelam, kehidupan sebagai nelayan tradisional sesuai musim, terutama di sela-sela waktu senggang menggarap ladang dan sawah. Kalau musim itu musim ngambai, kalau kita mulai biasanya bulan 5 sampai bulan 10 itu musim. Tapi kalau bulan 11 sampai bulan 2 gini enggak musim, tapi ada gitu. Nah, enggak banyak gitu kan. Jadi kalau musim bisa 2-30 kilo satu hari. Nah, tergantung musim kemaraunya ada enggak gitu juga dia. Kalau kemaraunya cepat, biasanya udangnya agak cepat. Kalau kemaraunya lambat juga dia. Soalnya udang ini kan ikut air asin dia. Nah, kita kalau penghasilannya per hari enggak nentu gitu. Jadi kadang 5-6 kilo, kadang nggak bisa lebih 10 kilo gitu kan. Jadi tergantung cuaca juga nih kerja ini. Kalau ada kemarau panas itu udangnya ada. Kalau kemaraunya enggak ada gitu kan, enggak ada udangnya. Jadi enggak nentu juga sih, bergantung dengan cuaca gitu. Desa Teluk Gelam salah satu wilayah desa di Kabupaten Kuburaya yang berhadapan langsung dengan laut lepas. Masyarakat pesisir di Desa Teluk Gelam
termasuk masyarakat yang masih terbelakang dan berada dalam posisi marginal. Karakteristik sosial ekonomi masyarakat pesisir yaitu bahwa sebagian besar pada umumnya masyarakat pesisir bermata pencarian di sektor kelautan seperti nelayan, pembudidayaan, penambangan pasir, dan transportasi laut. Karena itu, semua pihak termasuk pemerintah disarankan untuk lebih cermat dalam melihat kebutuhan masyarakat pesisir di Desa Teluk Gelam dalam menopang kehidupan ekonominya. Kalau masalah nelayan ini Pak memang sangat krusial ya kan. Nah, di mana 50% penduduk dari Desa Teluk Gelam ini berprofesi sebagai nelayan. Nah, pada intinya harapan masyarakat ini kan pertama mungkin ada bantuan kapal nelayan seperti alat tangkap ya kan. Kalau untuk masalah ikan mina itu kita juga punya kelompok yang mana itu udah 4 tahun itu memang tidak bisa beroperasi karena izinnya terkendala izin dari pusat. Nah, karena ketentuan sekarang kan kalau 30 gross ton ke atas itu izinnya sudah ke pusat. Nah, harapan saya kan termasuklah dinas Kabupaten Kuburaya lah khususnya ini supaya dapat membantu nelayan kami yang berada di Desa Teluk Gelam ini. Sebagaimana desa lainnya, salah satu payung hukum demi terciptanya pemerintahan pembangunan di Desa Teluk Gelam adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di mana didefinisikan bahwa desa sebagai kesatuan masyarakat umum memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan. Kemudian, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak klausul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tumpuan pembiayaan pembangunan di Desa Teluk Gelam mengandalkan dana desa dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Kalau untuk masalah dana desa ADD dan ADD untuk itu kami sangat berterima kasih. Memang kami merasakan untuk infrastruktur pada umumnya alhamdulillah itu sangat membantu. Ya, terima kasih juga lah kepada pemerintah pusat yang dalam pada hal ini sudah peka terhadap desa, ya kan. Kalau zaman dulu kan kita ini kan hanya mengharapkan pembangunan dari provinsi kabupaten. Kalau ini kan enggak. Nah, walaupun sudah ada kita sudah ada dana yang bisa kita kelola. Nah, itu terlepas daripada itu kan juga kita merembukanlah kepada masyarakat, terutama kepada kasih-kasih, kepada RT, BPD, bahwa uang ini mau dikemanakan. Nah, dalam itu kita adakan musyawarah. Nah, disitulah kita dapat ngambil kesimpulan yang mana potensial, yang mana yang darurat, yang mana belum. Dengan dana desa kami dari pemerintahan desa Teluk Gelam sangat berterima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah mengucurkan dana desa ini. Dari aspek geografi, satu-satunya penyebab wilayah Desa Teluk Gelam masuk kategori terpencil karena fasilitas pendukung transportasi darat dari Teluk Pakedai, ibu kota kecamatan Teluk Pakedai, masih belum sepenuhnya sesuai harapan. Nah, jalan untuk yang belum bisa dilalui roda 4 itu dari kurang lebih itu 8 kilo dari Teluk Gelam ke daerah ibu kota kecamatan. Nah, dari ibu kota kecamatan menyampai penyeberangan feri itu kurang lebih itu 16 kilo. Nah, inilah yang perlu kita minta bantuannya kepada dinas provinsi terkait, yaitu Provinsi Kalimantan Barat. Wilayah Desa Teluk Gelam memiliki potensi yang cukup baik dalam mendukung program ketahanan pangan. Pemenuhan kebutuhan ekonomi di Desa Teluk Gelam terkait dengan program ketahanan pangan. Ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya. Sebuah rumah tangga dikatakan memiliki ketahanan pangan jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan atau diancam kelaparan. Ketahanan pangan masyarakat Desa Teluk Gelam merupakan ukuran kepentingan terhadap potensi gangguan pada masa depan.
Ketiadaan suplai penting akibat berbagai faktor seperti kekeringan dan ketersediaan fasilitas pendukung lainnya. Nah, untuk ketahanan pangan kita, bahwa di Teluk Gelam ini ada 150 hektar itu lahan pertanian. Namun untuk desa Teluk Gelam sampai saat ini belum surplus karena masih mendatangkan beras dari luar. Karena itu tadi infrastrukturnya gitu yang belum memadai, dalam kata arti pintu air kita jebol segala macam, karena di sini ini kan rawan dengan banjir, itu rawan. Jadi yang jelas begini, bahwa kami perlu pembimbing dari dinas pertanian, yaitu mungkin dari PPL-nya atau dinas terkait lah untuk itu. Dalam rangka tersebut, maka pemerintah Desa Teluk Gelam menyusun program pembangunan desa berdasarkan pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Kalau menghadapi masyarakat, memang masyarakat kita ini kan kulturnya kan berbeda, Pak. Nah, jadi kita bagaimanalah membijaki, kami sebagai pemerintah Desa Teluk Gelam, kita dianggap sebagai bapak ya, bagaimana menjelaskan anak-anak itu kan, anak kan ramai ini, Pak. Tidak mungkin kita bisa terpenuhi semua, tetapi paling tidak insya Allah kita sudah berbuat apa yang untuk di masyarakat, itulah yang kita buat. Jadi ada yang kritis mungkin, tapi insya Allah kalau untuk Teluk Gelam memang alhamdulillah masyarakatnya, saya merasa bangga memimpin di Desa Teluk Gelam ini. Masyarakatnya sudah pintar dan sudah bisa membaca situasi, apa yang benar, apa yang salah. Makanya saya bilang sekali lagi, Teluk Gelam mungkin salah satulah kalau untuk percontohan di Desa Kuburaya ini, bahwa Teluk Gelam dalam pertanggungjawaban ADD-nya setransparan Teluk Gelam, karena kita akan mengundang seluruh masyarakat itu. Nah, ini uangnya ini yang kita gunakan. Di samping itu, memanfaatkan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki sesuai kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Perencanaan pembangunan Desa Teluk Gelam menjadi agenda rutin yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam setiap tahun secara berjangka dengan beberapa skala prioritas. Prioritas kita karena memang kalau untuk wilayah Kuburaya ini, karena perbubnya itu 70-30 itu memang peruntukan kita hanya untuk infrastruktur, Pak. Karena saat ini memang jalan-jalan lingkungan kan memang harus kita benahi, karena memang kalau untuk jalan poros kabupaten kan bukan kewenangan kita. Jadi dengan adanya dana desa ini, prioritas kita untuk infrastruktur seperti misal jalan lingkungan, apakah itu jalan untuk arah pertanian, nah juga itu kita prioritaskan untuk dana desa. Kesehatan masyarakat merupakan faktor penting dalam pembangunan. Masyarakat sehat, maka Desa Teluk Gelam menjadi kuat. Program Desa Sehat di Desa Teluk Gelam adalah sebuah kegiatan yang ditujukan untuk menggerakkan partisipasi aktif dari segenap potensi yang dimiliki warga dan kelompok masyarakatnya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dan pentingnya keluarga serta lingkungan yang sehat. Kalau untuk masalah kesehatan di Desa Teluk Gelam ini sudah ada namanya Polindes. Nah, walaupun kami sebenarnya lebih berharap bahwa Teluk Gelam ini ada puskesmas, yang mana kalau masalah lahan itu kami siap menghibahkan. Nah, memang kalau untuk perjalanan ke puskesmas itu kurang lebih 10 kilo. Nah, kami dari pemerintah Desa Teluk Gelam sudah membuat yaitu ambulan desa, ambulan pakai air yaitu speedboat. Nah, karena jangkauan kami di sini tidak mungkin kami pakai kendaraan roda 4 karena infrastrukturnya belum memadai. Nah, di sini juga kami sudah menganggarkan speed ambulan desa. Nah, harapan kami ya mudah-mudahan di Desa Teluk Gelam ada berdirinya puskesmas. Karena titik berat pembangunan diletakkan pada perluasan pendidikan dasar dalam rangka mewujudkan pelaksanaan wajib belajar yang sekaligus memberikan keterampilan yang sesuai serta peningkatan pendidikan teknik dan kejuruan pada semua tingkat. Untuk
untuk masalah pendidikan, kalau kita di Desa Teluk Gelam ini sebenarnya memang minim. Pertama, kita cuman hanya SD. Nah, sedangkan kalau kita mau anak-anak itu sekolah menengah pertama saja sudah berjalan kurang lebih itu 10 kilo. Nah, itu jadi memang minim untuk masalah pendidikan. Tapi alhamdulillah kita di sini juga banyak jeblosan sarjana. Alhamdulillah tidak mengurangi minat anak-anak untuk menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih baik lagi. Tetapi alangkah lebih baiknya bahwa di Teluk Gelam ini ada paling tidak itu ada sekolah menengah pertama, itu minimal. Karena memang sentralnya Teluk Gelam ini kan ada beberapa ini nih gabungan dari desa tetangga, Desa Kubu, Kecamatan Kubu juga tidak jauh dari Desa Teluk Gelam. Nah, desa penghubung juga di antara Teluk Gelam. Nah, menurut hemat saya memang harus sebenarnya kalau sekolah menengah pertama itu ada di Teluk Gelam. Titik berat pembangunan di bidang pendidikan diletakkan pada peningkatan mutu dan perluasan pendidikan dasar dalam rangka mewujudkan dan memantapkan pelaksanaan wajib belajar serta meningkatkan perluasan kesempatan belajar pada tingkat pendidikan menengah. Kalau untuk tenaga guru untuk Teluk Gelam alhamdulillah cukup, karena kita juga PNS dari kita juga ada yang desa setempat juga ada 2, ya kan, guru honorer termasuk dari PNS desa lain, alhamdulillah cukup kalau guru. Namun untuk rumah dinasnya itu yang kendala masih sampai sekarang. Nah, kita juga berempati dan kasihan lihat guru-guru itu kalau harus PP dari sini ke Pontianak. Penjabaran program pembangunan dalam berbagai aspek di Desa Teluk Gelam adalah untuk mendukung kebijakan pemerintah Kabupaten Kuburaya dalam mewujudkan pembangunan nasional. Karena tujuan pembangunan nasional Indonesia mencakup 4 aspek, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Di samping itu, juga berperan dalam membantu ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Ini sejalan dengan penjabaran misi pemerintah Kabupaten Kuburaya adalah meningkatkan budaya kerja dan tata kelola pemerintah yang bersih dan berwibawa. Selain itu, pemerintah Kabupaten Kuburaya bertekad meningkatkan pelayanan publik yang mendasar. Di samping itu, perbaikan kualitas kehidupan masyarakat, meningkatkan penguatan otonomi desa untuk pembangunan yang berkeadilan dan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal.